menyakiti pelanggan. Beri layanan yang ramah agar mereka bahagia, datang lagi dan setia. Jika kau cuek padanya, mereka pasti kecewa. Pilih pergi, tinggalkanmu. Bisnismu pun kan merana. Beri harga yang sepadan, senyum tulus dan perhatian, agar mereka percaya dan tetap royal selamanya. Mahasiswa mulai paham. Dari laporan kalian lihat bahwa 3 kota penjualan sukses besar, tapi 2 kota lainnya restoran kalian sepi. Tina menghela napas. Duh, pasti sakit banget ya Pak. Pak Adi mengangguk. Itulah gunanya analisis data. Kita harus memahami kenapa di beberapa tempat bisnis kita gagal. Mungkin lokasinya salah, mungkin promosinya kurang, atau mungkin masyarakat di sana memang lebih suka makanan lain. Budi bersandar di kursi. Jadi kita harus siap menerima kenyataan kalau bisnis kita nggak selalu berhasil di setiap tempat. Tepat sekali. Pak Adi lalu membahas tentang teori difusi inovasi dan teknologi smartphone. Sering memperkenalkan fitur baru seperti Face ID dan Daimel Island, tapi tidak semua orang langsung menerima perubahan itu. Tiba-tiba lagu Kaulah Segalanya mengalun. Kaulah segalanya untukku. Segalanya bagiku, tanpa dirimu bisnisku kan lulu. Setiap senyummu adalah harapanku. Datang kembali belanja dariku. Jika kau pergi tinggalkan tempatku, hati terasa hampa dan pilu. Namun ku tahu ku harus berubah, beri layanan sepenuh cinta. Segalanya bagiku, setia padamu selalu ku mau. Aku berjanji kan lebih peduli, agar kau selalu datang kembali. Pak Adi melanjutkan, Apple mungkin merasa produk mereka adalah segalanya, tapi bagi sebagian orang perubahan itu menyusahkan. Ada yang tetap bertahan dengan iPhone lama karena nggak mau ribet. Doni mengangguk. Jadi kalau kita mau inovasi, kita harus siap menghadapi kelompok yang nggak langsung mau pakai produk kita. Betul, itulah kenapa ada beta testing sebelum produk resmi dilancarkan, untuk melihat apakah inovasi ini benar-benar bisa diterima pasar.
Tina menatap layar laptopnya merenung. Berarti inovasi juga ada resikonya ya, Pak? Bisa sukses besar atau malah gagal total. Iya, dan itu yang sering terjadi di dunia bisnis. Pembahasan terakhir adalah tentang teori kepuasan pelanggan dalam industri perhotelan. Hotel-hotel besar seperti Marriott dan Hilton menggunakan servkual untuk menilai layanan mereka, tapi meskipun sudah berusaha, tetap ada pelanggan yang kecewa. Tiba-tiba lagu Seandainya Aku Punya Sayap, Rinto Harapan mengalun. Seandainya aku punya sayap. Seandainya produkku laris manis setiap hari, banyak yang beli, omset naik, hatiku pun bahagia, toko ramai tak henti. Namun kini pelanggan mulai pergi, mereka lari entah kemana, mungkin karena kurang promosi atau harga terlalu tinggi. Oh, kini ku tahu harus riset pasar, pahami tren dan juga selera. Jika ku bisa perbaiki semua, produkku pasti laris kembali. Pak Adi menatap mahasiswa dengan ekspresi serius. Coba bayangkan, kalian mengelola hotel. Staf kalian sudah ramah. Kamarnya bersih, makanannya enak. Tapi ada satu pelanggan yang menulis review buruk di TripAdvisor. Tina terkejut, padahal kita sudah berusaha yang terbaik. Iya, pelanggan ini bilang kamarnya kurang nyaman, pelayanan kurang cepat, dan mereka nggak akan menginap lagi. Itu bisa sangat menyakitkan. Budi menarik napas dalam. Jadi, bisnis itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal menghadapi kritikan. Benar, Budi, dan kadang kritik itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Pak Adi menutup laptopnya. Hari ini kita belajar bahwa riset pasar bukan hanya tentang strategi, tapi juga tentang menerima kenyataan. Tidak semua bisnis sukses, tidak semua pelanggan puas, dan tidak semua inovasi diterima. Tapi, dari setiap kegagalan, kita belajar dan berkembang. Doni menyeka matanya. Pak, kok saya jadi sedih ya? Pak Adi tersenyum. Karena bisnis seperti hidup, penuh dengan pasang surut. Tapi ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Budi menatap keluar jendela. Pak, kalau nanti saya gagal bisnis, saya bakal ingat kelas ini. Tina mengangguk. Dan saya bakal tetap berusaha, meskipun gak semua orang suka dengan produk saya. Pak Adi tersenyum bangga. Di luar kelas, hujan mulai turun seakan ikut menangis realitis bisnis yang penuh ketidakpastian. Hari itu, kelas Pak Adi kembali penuh kegilaan. Mahasiswa sudah bersiap mendengar teori baru. Tapi mereka tak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari paling absurd dalam sejarah kuliah mereka.
Anak-anak, hari ini kita bahas keunggulan kompetitif di industri retail. Yang pasti pelanggan dari layanan yang ramah agar mereka bahagia, datang lagi dan setia. Jika kau cuek padanya, mereka pasti kecewa. Menerima respon kehilanganmu, meskipun kau merana. Beri harga yang sepadan, tulus dan perhatian, agar mereka percaya dan tetap loyal selamanya. Mahasiswa mulai paham dari laporan kalian. Lihat bahwa di 3 kota penjualan sukses besar, tapi di 2 kota lainnya restoran kalian sepi. Tina menghela nafas. Duh, pasti sakit banget ya Pak. Pak Adi mengangguk. Itulah gunanya analisis data. Kita harus memahami kenapa di beberapa tempat bisnis kita gagal. Mungkin lokasinya salah, mungkin promosinya kurang, atau mungkin masyarakat di sana memang lebih suka makanan lain. Budi bersandar di kursi, jadi kita harus siap menerima kenyataan kalau bisnis kita nggak selalu berhasil di semua tempat. Tepat sekali. Pak Adi lalu membahas tentang teori difusi inovasi dalam teknologi smartphone. Apple sering memperkenalkan fitur baru seperti Face ID dan Dynamic Island, tapi tidak semua orang langsung menerima perubahan itu. Pasar muda, pasarnya anak remaja yang selalu ikutan baru, dikit-dikit beli barang viral. Tidak peduli uang habis total asalkan keren. Tetap beli pedagang, harus paham gaya mereka. Pakai iklan yang bikin mereka suka. Pakai TikTok, kasih promo gede. Ajak artis biar makin ramai, pasti laris manis. Untung besar, pasar muda, oh pasar muda. Peluang besar untuk jualan, siap cerdas dia yang cari cuan. Mari riset, jangan asal jualan. Siapa cerdas yang cari cuan, mari riset, jangan asal jualan. Kenapa lagunya Rhoma Irama lagi, Pak? Tanya Tina. Karena bisnis butuh semangat anak muda. Tanpa riset pasar yang baik, bisnis bakal kalah saing. Mahasiswa pun bersorak. Pak Adi menutup kelas dengan kalimat bijaknya. Anak-anak, tanpa riset pasar, bisnis seperti orang buta, jalan di tengah hutan badai. Bisa nyasar, bisa jatuh, bisa bangkrut. Mahasiswa mengangguk. Pak Adi melanjutkan, jadi ingatlah, kalau kalian ingin bisnis sukses, pahamilah pelanggan. Kalau enggak,
ya bisnis kalian bakal jadi seperti ini. Tiba-tiba terdengar lagi lagu Bang Toib lagi. Pasar muda, pasarnya anak remaja yang selalu ikut tren terbaru. Dikit-dikit beli barang viral, gak peduli mau habis total. Pakai asal tampil keren tetap terbeli. Oh, pedagang harus paham gaya mereka. Pakai iklan yang bikin mereka suka. Pakai TikTok kasih promo yang gede. Ajak artis biar makin rame. Pasti laris, untung besar. Pasar muda, oh pasar muda. Peluang besar untuk jualan. Siapa aja pasti ayo jual. Mari riset, jangan asal jualan. Kenapa lagunya Rhoma Irama lagi, Pak? Tanya Tina. Kenapa bisnis butuh semangat anak muda? Tanpa riset pasar yang baik, bisnis bakal kalah saing. Mahasiswa pun bersorak. Pak Adi menutup kelas dengan kalimat bijaknya. Anak-anak, tanpa riset pasar, bisnis seperti orang buta jalan di tengah hujan badai. Biar nyasar, bisa jatuh, bisa bangkrut. Mahasiswa mengangguk. Pak Adi melanjutkan, jadi janganlah kalau kalian ingin bisnis sukses, pahami pelanggan. Kalau enggak, ya bisnis kalian bakal jadi seperti. Tiba-tiba terdengar lagu Bang Toib lagi. Tiga kali promo, 3 kali diskonan, pelanggan hilang, gak balik balik. Gak kasih PSB, udah kasih gratisan, tapi tetap aja dia pergi lagi. Aku coba iklan, aku coba giveaway. Dia viral di FYP, tapi kenapa tetap aja sepi. Kok pelangganku makin kabur lagi. Pelanggan oh
Mahasiswa teriak, bisnis yang gak pernah balik modal. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Kuliah hari itu resmi jadi salah satu kuliah paling kocak, absurd, sedih, dan gila yang pernah ada. Pagi cerah masuk kelas, siap belajar sepakat. Tapi entah kenapa ini, rasanya kok malah jadi komedi. Senyum ceria, langsung diracik meniti cinta semua orang. Kilas diderang, lalu diputar lagi. Pak Adi dosen penasaranku, kenapa kuliah di tenang. Kuliah ini tapi tetap kosong. Diskusi malah kejadian, tugas numpuk kali bertani. Tapi Pak Adi kasih justifikasi, dia dari pasar itu beli. Pak Adi